penjumlahan pecahan. Sebelum melakukan penjumlahan, kita ingat kembali bagaimana membandingkan pecahan pada video sebelumnya. Dalam membandingkan pecahan itu, penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sama, maka kita bandingkan pada pembilangnya saja. Maka 4 lebih besar dari 3. Berarti 4/8 lebih dari 3/8. Nah, begitu juga dengan penjumlahan. Misalkan pecahan ini kita jumlahkan 4/8 ditambah 3/8. Pertama, Ustazah akan menjelaskan penjumlahan pecahan dengan menggunakan gambar pecahan. 4/8 berarti ada 8 bagian seluruhnya. Dapat diumpamakan rumah petak 8. Dan 4 bagiannya atau petaknya diwarnai atau diarsir. Begitu juga dengan 3/8 di sini. Berarti ada 8 bagian seluruhnya atau rumah petak 8. Dan 3 bagiannya atau petaknya diwarnai atau diarsir. Kemudian kita jumlahkan, yang berarti kedua warna ini, hijau dan biru, akan kita gabungkan. Kita letakkan 4 petak warna hijau di tempat yang sudah disediakan. Di sini di rumah petak 8. Begitu juga dengan 3 petak warna biru. Kita pindahkan seperti ini. Sekarang kita dapatkan hasilnya, yaitu 7/8. Ada 7 yang diwarnai dari 8 bagian seluruhnya. Bagaimana? Bisa ya? Penjelasan berikutnya. Karena penyebutnya sama, dengan cara menjumlahkan pembilangnya, 4 ditambah 3. Kemudian per 8 ya, penyebutnya tidak ikut dijumlahkan, rumahnya tetap sama, yaitu tetap rumah petak 8. Jadi hasilnya 7/8. Bagaimana? Teman-teman bisa ya? Sekarang, tuliskan bentuk penjumlahan dari gambar berikut. Pecahan ini bisa kita umpamakan dengan rumah petak 6. 1 petak diwarnai hijau, maka nilai pecahannya 1/6. Lalu yang lainnya, ada 2 petak yang diwarnai biru, maka nilai pecahannya 2/6. Untuk menentukan hasilnya bisa dengan cara menghitung banyak petak yang diwarnai. 1, 2, 3. Jadi nilainya 3/6. Atau bisa juga dengan cara kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2, maka 3/6. Kita ke gambar berikutnya, ayo. Pecahan ini bisa kita umpamakan dengan rumah petak 10. Ada 3 petak diwarnai hijau, maka nilai pecahannya 3/10. Lalu yang lainnya, ada 4 petak yang diwarnai kuning, maka nilai pecahannya 4/10. Untuk menentukan hasilnya seperti yang tadi, bisa dengan cara menghitung banyak petak yang diwarnai, atau bisa dengan cara kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 4, maka hasilnya 7/10. Mudah kan? Sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan. Contohnya di sini. Jarak dari rumah Ziyad ke taman 5/15 km. Jarak dari taman ke sekolah 4/15 km. Setiap hari Ziyad berangkat ke sekolah melewati taman. Berapa kilometer jarak dari rumah Ziyad ke sekolah? Nah, kita buat gambarannya ya. Ini rumah Ziyad.
kemudian ini tamannya, kemudian ini sekolahnya. Dari rumah Ziyad ke taman ini jaraknya 5/15 km. Sedangkan dari taman ke sekolah ini jaraknya 4/15 km. Jika ditanya jarak dari rumah ke sekolah berapa? Berarti 5/15 ditambah 4/15. Cara menghitungnya kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Perlu diingat ya, karena penyebutnya sama. 5 tambah 4 yang kita jumlahkan jadi 9. Jadi 9/15. Maka dapat kita simpulkan, jadi jarak dari rumah Ziyad ke sekolah adalah 9/15 km. Bagaimana? Teman-teman bisa dipahami ya? Berikutnya, yuk kita lakukan pengurangan pecahan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Caranya sama ya teman-teman, penyebutnya harus sama. Nah, di sini soalnya 3/3 dikurang 2/3. Perhatikan gambarnya ya. Ada 3 bagian yang diwarnai dari 3 bagian seluruhnya. Dikurang dengan 2 bagian yang diwarnai dari 3 bagian keseluruhannya. Ini berarti 3 bagian yang diwarnai ini akan diambil, dikurang itu berarti diambil ya, dengan 2 bagian ini. Kita ambil potongannya. 1 kita ambil, lalu yang kedua juga kita ambil. Perhatikan sisanya. Ini sebagai hasilnya. 1 bagian, 1 potong ya. Maka 1 bagian ini bernilai 1/3. Seperti pada penjumlahan, jika pecahan penyebutnya sama, kita juga bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2/3, berapa 3 dikurang 2? Ya, 1. Jadi 1/3. Dan 3 sebagai penyebutnya ini tidak berubah dan tidak ikut dikurang, karena itu sebagai rumahnya. Kita coba contoh berikutnya. 5/8 dikurang 2/8. Berapa hasilnya? Seperti soal sebelumnya, dikurang berarti diambil. Kita ambil berapa potong nih? Ada 5 potong yang diwarnai dari 8 keseluruhannya. Dikurang dengan 2 bagian yang diwarnai dari 8 bagian keseluruhannya. Nah, berarti kita akan mengambil 2 potong nih teman-teman. 1 dan 2. Lalu sisanya ada 3 potong. Ada 3 bagian. Berarti inilah hasilnya. 3 potong. 3 potong ini bernilai berapa ya? 3 potong ini bernilai 3/8. 3 yang diwarnai 8 keseluruhannya. Oke, paham ya? Atau dengan cara yang lain? Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang dengan pembilangnya kita kurangi. 5 dikurang 2/8. Berapa 5 dikurang 2? Iya, 3. 3/8. Contoh di pengurangan pecahan yang lainnya. 5/6 dikurang titik-titik sama dengan 1/6.
Berapakah titik-titiknya ini? Kita coba buat gambarnya dulu ya teman-teman. 5/6 berarti ada 5 bagian yang diwarnai dari 6 keseluruhan. Karena ini belum diketahui, berarti gambarnya juga belum diketahui, hanya berupa 6 bagian sebagai rumahnya. Potongannya juga ada 6 potong. Lalu 1/6 berarti ada 1 bagian yang diwarnai dari 6 bagian seluruhnya. Perhatikan teman-teman, ini hasilnya 1. Berarti hasil dari pengurangan itu adalah sisa. Sisanya 1. Lalu ini ada 5 bagian yang diwarnai nih. 5 bagian ini agar sisanya 1, maka ini kita ambil 4 bagian yang diwarnai. Ya enggak? Sekarang ada 4 bagian warna yang diambil. Maka ini nilai pecahannya 4/6. Atau teman-teman juga bisa langsung dengan cara 5 dikurang 1, yaitu yang hasilnya 4 dan penyebutnya sama per 6. Berikutnya, soal cerita pengurangan pecahan. Contohnya, seorang anak meminum 2/5 bagian air di gelas. Bila sebelumnya terdapat air sebanyak 4/5 bagian di dalam gelas, berapa sisa air di gelas sekarang? Kita buat ilustrasinya atau gambaran dulunya ya. Seorang anak yang sedang meminum air yang ada di dalam gelas. Perhatikan, penyebutnya 5. Berarti gelas ini kita bagi menjadi 5 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Dan ini sudah terisi 4/5 bagian. Kemudian yang diminum itu adalah 2/5 bagian. Nah, setelah diminum 2/5 bagian, berarti sisanya ini. Inilah air yang masih tersisa di dalam gelas. Kita lihat ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 bagian air yang tersisa dari 5 bagian keseluruhan gelasnya. Berarti 2/5 sisa air di dalam gelas. Yuk kita simpulkan. Jadi sisa air di gelas sekarang adalah 2/5 bagian. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.